gue bilang. Iya, tapi dari sisi solusi juga nggak ketemu jadi dengan semua pergantian ya, gue lihat ya. Lawan 10 orang loh di babak kedua. Iya, dan maksud gue baik itu mungkin kan opsi dimasukin Odegaard itu untuk ada umpan-umpan terupas kan. Dari sisi kombinasi lah, bukan hanya sayap gitu ya. Kalau sayap kan udah dicoba nih, tapi dari tengah kombinasi juga nggak ada yang skema-skema yang kemarin lawan Bayern di mana 1-2 Merino itu juga nggak tercipta dengan kondisi kayak gini. Berarti kan memang bukan karena permasalahan siapa yang pengen lebih aja, tapi juga dari sisi itunya nggak ada. Karena pemain Arsenal mayoritas mediocre, face it. Arsenal bisa menang as a team, sebagai teamwork dari pemain biasa-biasa ini. Nggak ada yang spesial. Tapi komposisinya harus benar. Artinya lu punya kedalaman squad yang bagus, manfaatkan. Saka itu nggak boleh dia tuh dimainin terus. Tapi kalau individual sebenarnya Chelsea dibilang mediocre juga secara individual. Depan, hari ini jelek. Enggak, secara individual di atas kertasnya semuanya menurut mediocre kan. Nggak kalah lah sama Arsenal masih secara mediocre. Betul. Tapi Chelsea minimal punya determinasi yang nggak dimiliki oleh Arsenal. Iya. Nah kalau kita memilih satu man of the match masing-masing boleh disiapin. Kalau gua dulu ya, gua adalah Chalobah Benjol dong. Gila, pemain underrated itu. Gila, nggak cuma cetak gol tapi juga secara defensif lumayan bagus loh penampilannya malam ini. Lu siapa coach? Kalau gue sih James jelas. James lah ya. James sih pasti. Cuman kalau gue boleh memilih juga, gue Sanchez sih. Karena buat bola-bola mati corner gitu dan bola-bola crossing dari tadi Sanchez dapat mulu. Banyak ngeklaim mulu ya bang ya. Ngeklaim cross terus. Iya, banyak kiper-kiper yang panik tuh kalau dapat crossing Arsenal, cornernya Arsenal. Nah, dia tuh tadi dapat mulu cuma 1 kali doang tadi gara-gara miskom dari koordinasi defense si Fofana dan Chalobah, dianya jadi akhirnya jebol sama si gol Merino itu doang, sisanya bagus ya. Yang dari sisi fans gimana nih? Hasan sama Basya gimana? Gue ngeliatnya padahal di match lawan Spurs minggu lalu tuh kita kelihatan berani main dari tengah kan. Bener-bener kita ngebongkar Spurs yang main low block banget dengan kita kombinasi di tengah. Sedangkan di match ini bener-bener orientasinya bener wing play lagi, balik ke match-match yang dulu-dulu lagi gitu. Yang gue bingung kenapa nggak coba lagi main di tengah untuk ngebongkar jadinya. Padahal banyak kita kan ketika bola berhasil masuk ke box tuh kita bisa dapat chance gede banget di situ. Tapi kita bener-bener ngebiarin Chelsea nyaman untuk menahan kanan kiri kita. Jadi kalau gue sih juga sama sih macam match James. Fofana lihat ada Merino dilepasin dong, Dodo Fofana. Itu doang. Lu juga harus jangan lupa fans Arsenal, pemain Arsenal ini banyak yang mediocre. Ngerti gak? Itulah hebatnya Arsenal tahun ini. Bukan apa beda dengan tahun lalu karena kedalaman squad kan. Kenapa lu nggak manfaatin? Pada saat lu lihat pemain lu lagi jelek. It happens. Ya kan karena bukan pemain top. Ya, contoh Subimendi udah diganti tapi telat semua Eze. Si Madueke itu jauh lebih bagus di kanan. Kenapa nggak lu gantiin Saka? Sejelek-jeleknya Martinelli, dia sering cetak gol karena dia punya speed. Iya kan? Nah, terus lu Odegaard dari awal harusnya dimasukin, kurang kreativitas. Kan lawan lu 10. Ya, jadi siapa? Ya, hari ini Chelsea kehilangan 2 poin. Harusnya Chelsea yang benar, harusnya Chelsea bisa menang. Asli Arteta itu goblok seperti yang gue bilang. Makanya gue nggak pernah bilang Arsenal kita bakal juara, nggak pernah dengar dari mulut gue. Setuju Coach. Saya ada di belakang Coach sekarang. Waduh. Serius, gue nggak pernah. Lu justru tim yang juara adalah tim yang main hancur. You win the game. Kalau tadi Arsenal menang, mungkin gue bilang mungkin ini waktunya untuk juara. Karena memang begitu. Liverpool waktu juara 1-0, 1-0, main jelek tapi menang. Arsenal belum sampai level itu. Untuk bisa bermain jelek tapi menang. Ya salah siapa? Arteta lah, kan dia pelatihnya. Dia akan ngatur pergantian pemain. Dia ngatur strategi. Lawan lu 10 loh. Tapi kalau mungkin kalau yang Eze coach, menurut coach gimana? Mungkin karena Eze minggu lalu hat-trick kali lawan Spurs. Enggak. Dan dia bisa di box tuh cepat decision makingnya. Apakah gara-gara itu Arteta mencoba untuk? Enggak, Eze bukan pemain top. Sorry itu saya. Kalau Eze levelnya Mbappe, every match dia bagus. Waduh, yang level Mbappe paling cuma 2 orang 3 orang di dunia sini. Artinya bukan top kan? Iya. Bagus, iya, gue setuju. Tapi ya nggak konsisten juga. Lu lawan 10, harusnya lu telan. Makanya gue bilang, kalau Arsenal 2-1, 3 nggak puas gue. Selisih 3 gol gue baru puas. Ini menang aja kagak. Siapa yang bertanggung jawab? Jelas pelatih. Bilang Chelsea hilang 2 poin, bukan Arsenal. Cuma tapi kalau udah 10 pemain mah udah gak bisa dibilang hilang 2 poin lah. Kalau dia 11 pemain hilang 2 poin, lalu lawan Arsenal kayak gini hilang 2 poin. Ya, tapi ini 10 pemain. Dengan 10 pemain dulu masih gue merasa, kalau gue jadi fans Chelsea gue merasa rugi, harusnya kita bisa menang. Wah lu gila lu, enggak juga lah. Arsenal berapa peluang besar Arsenal dapat? Ya tapi kalau lu mainnya kendor dikit lawan Arsenal dengan 11 pemain, lu yang bakal dibantai. Ya, nah itu hebatnya Chelsea menurut gue di pertandingan ini. Chelsea, makanya jadi even dibilang kehilangan 2 poin pun juga enggak. Kalau 11 pemain lawan 11 dengan Arsenal main kayak gini, gue bilang itu bisa dibilang kehilangan 2 poin. Tapi dengan 10 pemain, ini seri rasa menang buat Chelsea. Makanya tadi kalau misalkan Caicedo masih bermain dan masih 11 pemain, gue masih cukup pede menang ini Chelsea di match kali ini karena ternyata Arsenalnya juga stuck banget kan dari Eze sama Sakanya juga enggak. Bukan Arsenal, Arteta stuck.
Iya. Beda. Tapi satu sisi gue juga ngebela Arteta sih, karena lagi-lagi lawannya Chelsea ya. Kalau ini kan sekarang Chelsea udah dalam tahap dia udah mulai cukup stabil gitu. Tadi gue bilang di babak pertama kalau ini lawannya yang papan bawah, papan tengah, lu nggak bisa menang 10 pemain, lu akan disgrace. Cuman Lu lawan Munchen lu bisa menang 11 lawan 11 lo. ya iya, cuman kan Munchen mainnya juga bukan pragmatis kayak Chelsea coach Ya, kan. lu sebagai pelatih kan punya antidot gitu loh untuk mengantisipasi. Ya, Lu jelas kelihatan di bawah gaya main Chelsea seperti apa. Iya, iya. Lebih rapat lagi mainnya. iya. Biar untuk bisa bikin Wolves lepas dari tekanan Chelsea. Enggak juga jauh. Tapi ya inilah dalam tadi lu bilang kan tim juara tuh yang bisa menang even di saat sulit. Tapi menurut gua nggak kalah pun lawan tim sekelas Chelsea yang sekarang lagi ada dalam tren yang naik. Ini adalah one of those games yang memang gamenya nggak begitu bagus buat Arsenal, tapi nggak kalah pun juga cukup bagus main di kandang Chelsea ya. Kalau main di kandang Arsenal menurut gua ini kehilangan jelas besar buat Arsenal. Kalau mainnya di Emirates, tapi main di lawan 10 orang lu bilang main bagus Arsenal. nggak main bagus. Maksud gua kalau Lawan 10 orang loh Arsenal di babak kedua. iya, tapi Stamford Bridge coach. Kan tadi gua bilang di satu sisi Chelsea-nya main bagus. Kalau Iya, kita sepakat itu iya, soal Chelsea. dan ini lawannya Chelsea yang menurut gua lagi mainnya lagi bagus dalam secara tren. Lu kehilangan Lu mau sebagus apapun, Ji, lawan 10 orang, you have to kill the game. ya No excuse. nyatanya dalam pertandingan dunia manapun coach lawan 10 main ada tim besar yang juga nggak bisa menang kan. Dan itu kan ini kan long marathon bukan 1-2 game doang kan. Betul. Nggak, ini gue nggak bicara juara atau enggak. Iya. Tapi lu menunjukkan kedewasaan lu, kematangan lu soal efektivitas. Itu di match kayak begini. Iya, tapi lagi kalau lagi mainnya nggak perform gimana? Lo kan Ya betul, Ya kan? exactly. jadi bukan cuma salah pelatih gitu, Betul. pemainnya juga nggak perform Nggak, gitu. tugas pelatih apa? Untuk mengganti on time kan. Kalau lu Iya. lihat pemain lu nggak perform, Eze diganti menit berapa tadi? Tadi sebelum 70 ya 6. 70 lebih. Cuman Eze kan. Oh yang sebelum si Zubi mainnya sebelum Mendy ya. dulu. Cuman sekali. Saka bahkan Saka nggak nggak diganti diganti. sama sekali. Karena Saka tuh menurut gue game changer. This kan coach maksudnya ganti Saka Madueke oke di kanan bagus gitu. Tapi apakah lo akan percayakan sama Martinelli sampai 90 menit di sana? Gue percaya Karena kan Martinelli bagusnya kalau ada space jauh. Kalau Ya. Chelsea main sit deep, Chelsea sit deep, ball possession 70-30. Cek berapa ball possession. ya, lo lihat aja tadi berapa kali dia cepet banget baliknya. Mana ada space buat Ivan karena- Madueke aja nggak bisa tuh. lewat. 3862 loh. Enggak, tadi lawan 10 orang loh. Berapa kali tadi lo lihat dua double cover Neto sama si bek kanannya termasuk Garnacho sama si Kukurea. Gimana mau nyerang Martinelli kayak gitu? Makanya Makanya- ada yang salah. Ya. Ada yang salah. Bukan Justru. berarti lu harus ganti. Enggak. Bukan salah. Beda. Ya. Bukan salah Martinelli karena dia di cover, dia main aman. Ya. Saka dia pegang bola. Iya, iya. Yang lewatin, decision making jelek. Crossingnya nggak nyampe, Iya, iya. shooting nggak nyampe. It happens. Tapi satu crossingnya bisa berbuah gol coach. Itu yang bedanya sama Martinelli sekarang gitu loh di pertandingan ini. Lu kalau nggak punya penggantinya fine. Iya. Lu punya Madueke yang bagus di sayap kanan lo. Nah kirinya siapa kalau gitu? Martinelli. Nah itu Martinelli gue rasa nggak dipercaya Arteta main 90 menit. Itu yang feeling gue. Makanya dia nyoba Madueke di kiri dulu kan. Tapi ternyata nggak works main di kiri. Karena dia masih percaya sama Saka. Dia lebih bagus. Ini mirip kayak Liverpool sama Salah gitu. Lo dilematisnya ganti Salah dia main jelek kadang-kadang bisa jadi game changer. Itu yang nggak dipunyain sama tim-tim besar. Tapi kalau lu 5 match Main jelek. main jelek, ngandelin satu pemain, lu stupid kalau ngambil. Iya, ya kalau itu setuju gua. Kalau itu harus dicoba. Ya. Tapi kan kalau Saka nggak 5 game jelek dong. Enggak. Ya makanya. Tapi lu nggak bisa ngandelin terus. Ujungnya defense kayak begini. Karena lawan 10 orang, Ji. Iya. Kalau Ya, lawan tapi- 11 nggak diganti gol. Tapi lawan 10. dari perspektif maraton tim masih menurut gua masih oke. Karena gue bilang ya 9 masalah, betul. 9 hari defining moments buat Arsenal kalau kita tarik tiga ya. game semua dia menang 9 ini tuh berat. 9 hari ini tuh berat. Dia harus ketemu North London Derby, Spurs Oh, menang, Bayern. Bayern menang. Ya. Chelsea. Di sini Liverpool. ya dari 3 ini pasti ada yang drop points ya. Apakah itu ada nggak ada kalah ya bagus menurut gua. Ya, itu kan hasil akhir. Iya. Kalau hasil akhir gue setuju. Iya. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan, lawan 10 orang kan kita nggak bisa prediksi dari awal. Iya. Ngerti nggak? Paham? Makanya menurut Lu gua lawan 10 orang, lawan Chelsea yang tidak parkir bis, nggak boleh lu nggak menang. makanya gue bilang di sini ini diliatin karakter juara Arsenal ini bisa juggle 2 kompetisi nggak bersamaan gitu ya dari space 9 hari 3 laga berat Iya. apapun itu hasilnya positif coach secara poin ya. Gue setuju. Secara poin iya. ya. Begitupun di Chelsea itu 9 hari ini berat juga dia menang lawan Burnley, dia menang lawan Barca Iya. dan nggak kalah sama Arsenal. Iya. Gitu. Dari itu ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau Chelsea kena kartu merah. Iya. Beda. Lu Iya. nggak bisa pukul rata. Tapi di sisi lain coach kalau dia nggak kartu merah mungkin permainan jadi lebih terbuka dan Arsenal malah bisa Nggak juga. Tadi 11-11 aja masih imbang menurut gua. Bahkan Chelsea yang lebih megang. masih dengan imbang. 11-11 kan 11 lawan 11 Chelsea lebih megang. Lebih nggak ada bahaya juga. Masih imbang. Tadi 11 lawan 11. Cuman justru karena sikonya 10 menit terakhir di babak pertama mereka nggak ganti, oke lah. Oke. Kan tugas lu sebagai pelatih di half time kasih instruksi agar lu bisa ngalahin 10. ya. Dan Chelsea nggak parkir bis loh. Iya. Nah itu yang gue setuju di situ coach. Cuman kayak tadi menurut gue malah kalau di 11-11 menurut gue pribadi justru nih Arsenal malah bisa nyolong karena Chelsea kan pasti bakal lebih maju ke depan. Iya. Saka dan Martinelli bakal dapat space yang lebih besar gitu. Cuman yang tadi aneh juga sebenarnya kok Chelsea bisa tetap kuat tanpa Caicedo di tengah tuh. Ya itu yang salah siapa? Ya. Ya Arsenal. Ya kalau Kosong lini tapi tengah mungkin Chelsea. coach kalau lihat Declan Rice kan nggak terlalu maju babak kedua tadi, maksudnya lebih Ya. ngejaga Mosquera main kapi ya. Mungkin Karena gara-gara Merino turun ya, pada saat mungkin Gyökeres untuk masuk. antisipasi counter juga kali Iya, coach. iya. Mungkin kalau tadi nggak ini nggak kartu Betul. kuning. Sekali lagi lawan lu itu 10. Kalau lu jaga main to man aja you still win. Sebagai tambahan ya Chelsea terakhir lawan 10 pemain menang semua sih emang. Sekali lagi lawan lu 10. Kalau 11 lawan 11 paham gue.
Plus Klopp nggak bisa manfaatin. pergantian pemain yang lakuin Chelsea itu nggak untuk defensif. Iya, Iya keren sih. Kecuali Andre Santos masuk, gua paham lah. Itu gambling. Untuk nahan gitu ya. Itu gambling. Enggak, jadi Tapi gamblingnya berhasil. kayaknya yang lo tonton beda deh gamenya. Jadi kita punya keyakinan di sini kayaknya ini Arsenal emang nggak oke aja menurut gua secara performa Memang. setelah 10 pemain. Oh, Chelsea setuju. enggak gitu. Kalau Setuju itu. iya kalau lu bilang 11-11 ya kenyataannya enggak 11-11. Oh iya, Setelah 10-11 bahkan Chelsea lebih. That's why Iya. it's pelatih kan. Heeh. Maksud gue itu kenapa gue agree to disagree-nya adalah dari space kacamata POV helikopter untuk satu musim penuh nggak ada yang salah sama decision makingnya Arteta karena dari 9 hari 3 laga berat nggak ada kekalahan semuanya positif. Tapi kalau dari sisinya Coach Yasin agree to disagree-nya adalah di satu laga ini ketika lo defining lo tuh tim challenging atau lo tuh mau juara atau enggak ya lo harus ambil di laga ini Lawan 10. lawan 10. Iya. Di situnya gue paham posisinya Panji adalah ya sorry tuh saya Chelsea-nya main bagus gitu. Ya memang. Chelsea-nya main bagus. Jadi itu dia. Mungkin dari sisi itu adalah ya Arsenal bakal tetap masih kemungkinan juaranya lebih gede. Iya, Gak iya, hanya iya. karena hasil-hasilnya cukup bagus, tapi juga rival-rivalnya tidak dalam kondisi optimal. Itu di atas kertas hasil. Iya. Tapi justru gue sebagai fans Arsenal, gue pertanyakan mentalnya. Gitu loh. Ya itu coach. Lain kali Mentalnya Hincapié sama Mosquera. lain kali Itu. lawan 10 bisa nggak lo menang dan lain. Kalau lawan lu bukan Chelsea, Iya. kan kembali lagi ke keputusan pelatih gitu loh. Ya semuanya rata. Gyökeres yang masuk ya begitu juga. Impactnya Merino ya. Lu nggak juga bisa segitu. selain Gyökeres kalau mau nilai Gyökeres masukin di babak kedua dari awal. Ya, malah Ya. malah nggak ada serangan udah. Jadi starter aja begitu. Nggak jalan Jadi. bolanya mendingan Merino kemana-mana udah. Ya emang karena dia harus disuplai dengan gaya main yang beda juga menurut gua dan belum ada pemain yang cocok buat dia gitu buat nyuplainya kayak apa. Kayak kemarin lah gua nonton Leverkusen ya. Itu kan Marmush yang main. Itu gaya nyuplainya tuh nggak cocok sama dia coach. betul. Dia cuma Betul. sentuh bola 2 kali. Betul. Itu bola-bola buat Haaland semua. Nggak, harusnya temen-temennya tahu dong. Iya, itu. Ya ini balik lagi kan komposisinya tuh balance atau enggak. Nah, anyway, kita closing dulu karena